Haleluya, puji Tuhan. Senang menjumpai Bapak Ibu Saudara lagi dalam program kesayangan kita, Garansi Gali Kebenaran Sejati, membahas yang esensi, bukan yang sensasi. Dan seperti biasa, saya selalu ditemani oleh seorang hamba Tuhan yang selalu setia dalam program ini, tentunya Pastor Elia Duta Makarawung. Apa kabar, KL? Puji Tuhan, baik, Puji Tuhan. Aman. Nggak terasa nih, kita udah mau akan merayakan Natal lagi ya. Sudah di penghujung ya. Iya, jadi kalau udah akhir tahun tuh selalu endingnya kalau udah bicara Natal, suasananya banyak berubah ya kan. Ya minimal ya walaupun di kota kita nggak terlalu menyolok ya, tapi kalau kita ke mall, ke pusat perbelanjaan udah mulai ada di mall-mall sih udah mulai ornamen, pohon Natal udah banyak. Lagu-lagu Natal juga lagu berkumandang ya kan. Dan itu memang selalu dinantikan tuh, bukan hanya buat kalangan Kristen ya, terutama buat mereka juga yang berkecimpung di gereja, melayani di gereja kan. Momen Natal tuh momen yang ditunggu-tunggu. Kenapa ditunggu-tunggu? Karena pasti blessingnya gede. Gitu, haleluya. Ya, gue gak bahas tentang itu nih. Ya, maksudnya selama berpuluh-puluh tahun ya, kita sebagai anak Tuhan, orang Kristen kan, kalau kita merayakan Natal tuh setelah merayakan Natalnya selesai juga gitu ya. Ya kan, dari sisi jemaat, gue memposisikan diri gue sebagai jemaat biasa gitu ya. Natalnya mau begitu masuk dalam Desember kita nantikan, asik, udah tanggal 1 sampai tanggal katakanlah 24, 25, enak deh pokoknya, suasananya, lagu-lagunya, semuanya ceria. Tapi kadang-kadang tuh gini, setelah perayaannya selesai, ya udah selesai juga. Jadi nggak ada sesuatu gitu kayak. Jadi cuma euforia sesaat ya. Euforia sebuah perayaan sesaat aja gitu. Iya. Nah, sekarang kita mau pengen tahu nih. Kalau maksudnya apa sih sebenarnya yang harus kita benar-benar dapat dari perayaan Natal ini ya, supaya kita mengerti, Natal itu bukan cuma sekedar perayaan. Natal tuh ada esensi yang bisa kita nikmati dari sekedar perayaan gitu, kayak mungkin bisa sampaikan ini ke pemirsa kita. Yang pertama adalah kan seringkali muncul perdebatan nih, lu pasti ikutin juga lah itu perdebatan. Bener nggak sih Yesus itu lahir bulan Desember tanggal 25 ya kan, dan bla 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 lah ya kan, ya itu kan perdebatan panjang di dalam perjalanan kekristenan yang gereja ya. Tapi menurut gua harusnya perdebatan itu udah selesai lah ya, bahwa kita tidak pernah tahu, tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan ya kan, Yesus itu lahir tanggal berapa ya kan. Waktu Yesus lahir, waktu dia datang ke dalam dunia, dia lahir tanggal berapa, tapi yang pasti kan peristiwa Natal itu dicatat di Alkitab. Iya, betul. Alkitab tidak mencatat tanggalnya secara eksplisit, tapi kan ada berbagai pendapat para para teolog, para ahli ya kan, yang mengatakan, ada yang bisa mengatakan bahwa tanggal 25 itu benar Yesus lahir, ada yang bilang bukan tanggal 25, tapi whatever lah, kita nggak mau terjebak dalam perdebatan itu. Yang pasti Alkitab mencatat peristiwa Natal itu, yaitu peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus di dunia itu adalah sebuah fakta, sebuah realitas sejarah yang tidak bisa dibantah ya kan. Alkitab menulisnya dan sejarah juga menulisnya, bahwa pernah ada seseorang yang lahir ya kan, yaitu Yesus Kristus. Itu sebuah fakta yang tidak bisa dibantah. Jadi menurut gua bahwa peristiwa Natal ini udah fix lah, artinya sudah terkonfirmasi bahwa itu adalah sebuah fakta sejarah. Yesus pernah datang ke dalam dunia ini, dia lahir sebagai manusia Allah yang menjelma menjadi manusia, itu pernah ada ya. Itu dicatat dalam Alkitab dan sejarah. Nah, masalahnya adalah apakah ada perintah dari firman Tuhan untuk kita merayakan Natal? Secara eksplisit tidak ada perintah untuk kita merayakan Natal, tapi peristiwa Natal itu kan ada. Nah, kalau kita merayakannya salah nggak? Kita tidak salah dong, karena peristiwa itu dicatat dalam Alkitab. Karena peristiwa itu dicatat dalam Alkitab dan terjadi dalam sejarah, salah nggak kita merayakan? Nggak salah merayakannya. Yang salah adalah ketika kita cuma terjebak pada perayaannya. Kita kehilangan makna atau esensi daripada Natal itu sendiri, peristiwa kelahiran Yesus itu sendiri. Nah, itu yang kita
khawatirkan kan di situ kan. Ya. Orang Kristen banyak terjebak cuma pada euforia perayaannya, ya kan? Sebagai hari besar perayaannya saja. Lalu kemudian kita kehilangan makna yang sesungguhnya atau arti yang sesungguhnya dari Natal itu sendiri buat kehidupan kita. Iya. Sehingga kita lihatlah banyak orang Kristen tuh merayakan Natal hanya dengan celebration, merayakan Natal hanya dengan nyanyian, dengan lagu, dengan pesta. Sekali lagi semua itu tidak salah, tapi yang salah adalah ketika kita cuma terjebak pada suasana yang seperti itu saja. Iya. Tanpa ada makna yang makna rohani, makna spiritual, arti spiritualnya dalam kehidupan kita. Sehingga yang tadi lu bilang tadi, banyak orang Kristen akhirnya begitu bulan Desember atau musim Natal ini terjebak atau terlibat pada euforia Natalnya, tapi mereka kehilangan kuasa daripada Natal itu sendiri, kelahiran Yesus Kristus itu sendiri. Nah, itu yang sering gua sebut sebagai tragedi Natal. Itu tragedi kalau menurut gua kan. Jadi Natal ini bisa jadi satu momen sukacita, tapi juga bisa jadi tragedi. Tragedinya adalah ketika Natal kita rayakan, tapi kita kehilangan inti atau hal yang utama daripada Natal itu, yaitu Yesus Kristusnya. Itu yang sering gue sebut sebagai tragedi Natal itu adalah Christmas without Christ. Christmas without Christ. Ya, jadi Natal tanpa Kristus. Nah, orang banyak merayakan Christmas terjebak pada euforia Christmasnya, tapi mereka tidak mengalami Christ-nya. Jadi mereka merayakan Christmas tanpa Christ ya, padahal yang paling utama dan paling inti daripada Christmas itu adalah Christ-nya kan. Kata Christ-nya itu kalau nggak ada Christ-nya cuma mas doang. Hanya perayaan aja. Cuma perayaan aja kan, celebration aja kan. Setiap kantor bikin persekutuan, kantor bikin persekutuan, ini bikin gereja, bikin dan lain sebagainya. Kita terjebak cuma tuker kado, hiasan Natal, pohon Natal, lagu, bikin acara event ya kan, celebration dan lain sebagainya. Sekali lagi itu tidak salah, tapi yang salah adalah ketika kita cuma terjebak pada hal-hal seperti itu, kita nggak mengalami Kristus Sang Natal itu sendiri gitu. Itu tragedi itu. Nah, kita ingin ya maksudnya lewat kesempatan ini kita ingin memberi sebuah warning, memberi sebuah kesadaran, memberi sebuah peringatan kepada gereja Tuhan, kepada kekristenan supaya ayo rayakan Natal, oke, tapi jangan sampai kita merayakan Natal tapi tanpa Kristus kita alami dalam kehidupan kita. Jadi itu tragedi lah, itu Christmas without Christ, begitu ya. Kayak karena memang dalam kehidupan berjemaat ya, bertahun-tahun kan kita ya selalu mengulang gitu, sampai satu titik setelah kita menyadari oh ya bahwa ternyata perayaan Natal tanpa Kristus kosong jadinya ya kan, tanpa makna. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana seharusnya kita merayakan Natal dengan Kristus gitu kayak. Nah ini ya kita berharap bahwa semua kita ngalami Kristus ya di Natal ini kan. Nah menurut gue juga gini loh Bet, tidak secara kebetulan kelahiran Tuhan Yesus yang kita peringat sebagai Natal itu ada di penghujung tahun ya kan. Di bulan Desember, terlepas dari kontroversi segala terlepas macam, daripada perdebatan segala macam, perhitungan tanggal berapa segala macam, tapi kan kita merayakannya di penghujung tahun, iya kan. Nah itu kan kesempatan buat kita introspeksi, buat kita evaluasi, buat kita kontemplasi, buat kita konsolidasi diri ya kan, untuk menghadapi tahun yang berikutnya. Dan menurut gua percaya sekali setiap tahun ketika kita merayakan Natal ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan buat kehidupan kita, baik secara pribadi, sebagai komunitas dan lain sebagainya ya. Tuhan mau kasih sesuatu. Kenapa? Karena nggak kebetulan itu ada di penghujung tahun sebagai sebuah apa ya, persiapan kita masuk ke tahun yang baru. Nah menurut gua esensi Natal itu ada pada Yesus Kristusnya. Coba lu baca dulu dah ya. Gue ingat ayat ini Ben. Ini kan berita Natal pertama ya kan, di Bethlehem. Betul. Yang disampaikan oleh para malaikat, kan? Disampaikan malaikat kepada gembala-gembala di mana. Jadi ini pesan Tuhan, pesan dari sorga, berita dari sorga langsung tentang kelahiran Yesus Kristus. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-11 dan 12 ya. Coba lu baca dulu. Ayat 11 ya.
Lukas pasal 2 ayat 11. Mungkin dari ayat 8 ya lu baca ya, kita supaya baca lebih jelas mulai dari ya. ayat 8 ya. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Gembala-Gembala nih. Lukas pasal 2 mulai dari ayat yang Padahal ke-8. bukan gembala-gembala, ini kan peristiwa tentang berita malaikat kepada gembala-gembala. Gembala, ya. Lukas 2 ayat 8 sampai 11. Iya. Demikian kata firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ayat 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Iya. Jadi ini kan peristiwa yang dicatat, ini fakta ya. Yang dicatat oleh Alkitab bahwa ketika Yesus lahir, pada hari Yesus lahir itu ada malaikat yang menyampaikan pesan berita Natal pertama kan kepada gembala-gembala ya kan di padang Efrata yang sedang menjaga kawanan domba mereka itu kan. Pesannya apa? Berita Natal itu apa yang disampaikan malaikat itu? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Nah, sayangnya kan kita selalu kalau Natal cuma hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Iya, iya. Banyak kita lagu lah tentang itu ya. Ingat lagu-lagu dulu kan, kan. Oh Tuhanku penebusku, kau datang. Yesus juru selamat datang di Bethlehem. Jadi gitu doang. seringkali kita cuma sampai di berita di kalimat yang pertama itu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat. Ya, kalau juru apa tuh, Bet? Juru selamat, juru. Juru itu apa tuh artinya tuh? Itu orang yang ahli ya. Juru ya ahli. Terus kalau juru parkir contohnya. Tukang parkir. Juru parkir, tukang parkir. Juru parkir kan tukang parkir kan. Juru mudi tukang kemudi ya kan. Ya kalau juru selamat tukang selamatin. Menyelamatin orang. Nah itu yang gua khawatir, itu yang gua bilang tadi, tragedi Natal itu tuh di situ tuh. Orang cuma merayakan Natal sebatas oh ya Yesus datang sebagai juru selamat. Iya kan? Dia tukang selamatin kita. Oh puji Tuhan, haleluya, kita udah selamat karena Yesus datang sebagai juru selamat. Padahal berita malaikat itu, berita Natal pertama yang disampaikan malaikat di ayat itu kan bukan berhenti di situ. Betul. Ada komanya tuh. Betul. Siapa yang lahir sebagai juru selamat itu, siapa itu dia? Iya. Siapa itu, Bet? Yaitu Kristus. Yaitu Kristus. Tuhan Kristus. Jadi ditekankan yaitu Kristus. Nah, siapa yang lahir jadi juru selamat itu? Kristus. Yaitu Kristus Tuhan. Ya kan? Nah, kata Kristus itu kan berasal dari kata Yunani Kristos. Ya kan? Nah, kalau bahasa Ibrani itu Mesias. Nah, kata Mesias dan kata Kristos itu jelas artinya apa? Itu bukan artinya sekedar yang diurapi. Jadi Kristus itu artinya bukan sekedar yang diurapi, tapi raja yang diurapi. Nah, kadang-kadang kan kita tanpa mengurangi rasa hormat kepada hamba-hamba Tuhan di masa lalu ya, kepenggal nih, rajanya nggak disebut, tapi cuman Kristus itu apa? Oh, yang diurapi. Mesias, yang diurapi. Yang diurapi siapa? Gitu ya. Oh, iya. Ya Daud juga yang diurapi. Iya. Banyaklah tokoh-tokoh Alkitab. Ternyata Kristus itu artinya raja yang diurapi. Itu Mesias, itu lebih jelas. Jadi orang Yahudi menjelaskan tentang Mesias itu adalah raja yang akan datang menyelamatkan mereka gitu loh. Dari keterpurukan mereka ini. Nah itu berita Natal. Yang datang ini siapa? Yang lahir ini siapa? Bukan sekedar juru selamat. Ya betul, dia akan menyelamatkan kita. Tapi siapa yang menyelamatkan kita? Dia raja. Nah makanya kalau dia raja, ditambah lagi Tuhan, itu bahasa Yunani kurios, yang artinya penguasa. Iya kan? Penguasa daripada sebuah sistem itu kurios, ya kan? Berarti yang datang menyelamatkan manusia ini yang kita peringkat sebagai Natal itu bukan sembarang orang, bukan sekedar tukang selamatin, tapi yang datang ini raja. Nah kalau dia raja, dia punya apa, Bet?
Dia punya kekuasaan pasti. Dia punya kekuasaan, dia raja, dia punya apa? Kerajaan, dia punya iya. pemerintahan. Iya, iya. Nah, itu yang dia mau bawa dalam hidup kita. Jadi makanya memperingati Natal atau merayakan Natal harusnya kita sadar bahwa merayakan Natal adalah membuka hati kita untuk sang raja itu, sang Kristus itu, sang Mesias itu memerintah jadi raja dalam hidup kita. Jadi penguasa dalam hidup kita. Kalau enggak, fail kita, tragedi yang kita alami. Tragedi Natal, kita cuma terjebak pada euforianya. Itu yang tadi gue bilang, Christmas without Christ. Artinya apa gini? Waktu kita merayakan Natal, kita jadikan Yesus raja nggak dalam hidup kita? Atau selama ini kita merayakan Natal, tapi yang jadi raja dalam hidup kita, dalam hati kita tetap diri kita sendiri. Tetap uang yang menguasai kita, keakuan kita, kesombongan kita, ya kan? Nah, Natal tuh harus, itu menurut gue esensinya. Natal tuh harus menyadarkan kita, hey, Natal itu apa sih? Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Dia datang sebagai raja yang mau memerintah hidup kita, yang mau berkuasa atas hidup kita. Nah, dia raja yang memerintah hidup kita. Nah, raja yang memerintah itulah yang akan menyelamatkan kehidupan kita. Jadi kita diselamatkan itu supaya apa? Supaya kita tidak lagi diperintah oleh diri kita. Kita tidak diperintah lagi oleh dosa. Kita diperintah oleh sang raja itu. Dan itulah berita Natal yang itu sesungguhnya. Berita Natal. Jadi kalau kita cuma terjebak sama perayaannya, cuma dengan euforianya, ya Natal akhirnya sama dengan perayaan-perayaan hari besar lainnya yang habis momennya ya habis juga. Selesai. Tidak ada perubahan apa-apa dalam hidup kita, selesai. Tinggal capeknya doang, cuma tinggal ya suasana-suasananya aja yang. Malah berkelahi nanti yang Ya gara-gara konsumsi, gara-gara konsumsi kan selalu begitu seragam, kan. ya kan? Seragam berbeda. Gara-gara dana Natal ya kan bisa ribut ya. Ribut jadinya. Jadi ya gitulah ya. Jadi kita harus memahami nih. Saya harap pemirsa Garansi makin cerdas bahwa kedatangan Yesus Kristus yang kita peringati sebagai Natal bukan cuma sekedar dia datang sebagai jadi juru selamat. Kita nih sudah dibombardir dengan pengajaran-pengajaran di masa lalu. Kita tidak mengurangi rasa hormat kepada hamba-hamba Tuhan yang masa lalu menyampaikan berita itu, tetapi secara lengkap bahwa yang datang itu bukan cuma sekedar juru selamat, tetapi dia adalah raja, dia Tuhan yang harus memerintah dalam hidup masa kita. Raja kita nggak kasih. Nah, itu dia kesalahan gereja begitu tuh ya. Artinya kesalahan kita secara umum kita tahu gitu. Jadi tahu sebatas konsep itu doang. Betul, Bet. Kita mau diselamatkan, kita mau menerima dia sebagai juru selamat, tapi kita nggak mau menjadikan dia raja, kan lucu gitu loh. Karena yang menyelamatkan kita itu dia raja, dia Tuhan, penguasa. Dia harus jadi penguasa, dia harus jadi raja dalam hidup kita. Siapa yang jadi raja dalam hidup kita? Siapa yang jadi raja di gereja? Siapa yang jadi penguasa di gereja? Makanya kalau gereja merayakan Natal tapi tetap pendeta yang jadi raja di situ, pendeta yang jadi Tuhan di situ, fail, tragedi itu makanya. Gitu. Jadi harus Yesus yang jadi raja, Kristus. Makanya Christmas without Christ itu tragedi. Merayakan Natal yang luar biasa ya, maksudnya. Mungkin selama ini kita kelewat gitu ya, tidak lengkap pemberitaannya sehingga yang terjadi adalah yang tadi dibilang bahwa selesai Natal, selesai acara, selesai Natal berantem, selesai Natal udah nggak ada damai lagi, masuk bulan Januari tambah pusing kita kan gitu. Harusnya kan Natal membawa damai sejahtera, sukacita karena yang hadir adalah Yesus Kristus Tuhan bagi kita semua yang akan memerintah hidup kita kan gitu ya Kyle. Kalau nggak kembali ke situ, ya itulah Christmas without Christ itu tragedi akhirnya kan. Kita cuma terjebak sama euforia, euforia hari besar. Nah, sekarang gini, pertanyaan lagi nih, bagaimana cara merubah cara pandang kita yang bertahun-tahun terjebak kepada pemahaman yang keliru supaya kita ke depan, khususnya di tahun ini ya 2025 kita mau memperingati merayakan Natal benar-benar bahwa memberi ruang kepada Tuhan untuk menjadi raja dalam hidup kita gitu Kyle. Ya itulah kembali kepada pembaharuan dalam cara berpikir ya. Kita mau nggak dibaharui cara berpikir kita oleh kebenaran firman Tuhan. Alkitab kan berkata dalam Yohanes pasal 8 ya kan. Ketika engkau mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya kan? Berarti
kalau kamu nggak menerima kebenaran dan mengerti kebenaran itu, kamu nggak akan dimerdekakan. Itulah yang terjadi ya, banyak orang Kristen akhirnya merayakan Natal tapi dia tetap terpenjara. Dia merayakan Natal tapi tetap diperbudak. Diperbudak oleh akunya, diperbudak oleh egonya, tapi merayakan Natal. Nah, bagaimana supaya kita tadi lu bilang supaya kita berubah ngalami Kristus itu? Ya lu mau nggak mau lu mesti buka hati dan mengalami pembaharuan dalam cara berpikir. Mau nggak cara berpikir kita yang lama kita taklukkan, kita tanggalkan, dan kita menerima cara berpikir firman Tuhan yang baru, ya kan? Kata kuncinya tadi disebut buka hati dulu ya. Buka hati dan buka pikiran kita. Supaya kemudian pikiran kita dibaharui oleh firman Tuhan, hati kita juga dibaharui oleh firman Tuhan. Sehingga kita katanya bisa membedakan manakah yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Kalau kita nggak mengalami pembaruan dalam cara berpikir, kita nggak akan punya pengertian akhirnya. Iya kan? Jadi memang untuk hal ini ya, kita harus punya pemahaman yang cerdas tentang hal ini. Maksudnya gue gini loh, mau nggak kita membiarkan firman Tuhan merombak, merenovasi cara berpikir kita gitu. Dari cara berpikir yang lama itu, yang cuma sekedar Natal, Yesus datang sebagai juru selamat, penebus dosa, segala macam ya kan. Mau nggak kita berubah, dibaharui, dirombak, direnovasi cara berpikir. Oh, Yesus yang datang ke dalam dunia ini sebagai bukan sebagai juru selamat, dia raja yang memerintah, dia raja yang harus berkuasa, berdaulat atas hidup kita. Nah, kalau kita mau diubah cara berpikir kita, nah cara berpikir yang berubah itu akan menghasilkan sikap, tindakan-tindakan yang berubah dalam kehidupan. Otomatis akan mengikuti ya. Gitu. Karena kan perubahan hidup ini akan terjadi dimulai ketika hati dan pikiran kita diubahkan. Itu dua hal yang penting yang mendasar supaya kita merayakan Natal tahun ini dengan pemahaman yang benar. Berikan ruang buat Roh Kudus untuk membaharui pikiran dan hati kita. Jadi begitu masuk tahun baru, bukan sekedar New Year, tapi New You. Itu kan yang paling penting. Banyak orang New Year-nya tapi nggak New You, Perubahan dari dalam kita yang diperbarui. Jadi, tahunnya baru, kitanya nggak baru-baru terus ya kan. Kita yang lama terus kan. Tapi harusnya masuk tahun baru dengan hati yang baru, dengan cara berpikir yang baru kan. Jadi kita masuk tahun baru dengan Elia yang baru, dengan pribadi yang baru. Pribadi yang baru itu maksudnya apa? Dengan pribadi di mana bukan aku lagi yang menjadi raja, bukan aku lagi yang berkuasa. Yesus yang jadi raja, Kristus yang memerintah hidup kita. Jadi dari pembahasan kita hari ini di Garansi, supaya kita jangan terjebak kepada sebuah perayaan sesaat, euforia kegembiraan Natal, karena memang Natal tuh sukacita. Jangan hanya pada berita tentang sukacitanya, tapi alami Kristus dalam kehidupan kita, karena yang lahir adalah Kristus Tuhan. Dia Raja yang diurapi, yang akan memerintah hidup kita. Dan waktu dia memerintah dalam hidup kita, akan terjadi pembaruan pikiran, pembaruan tindakan kita, sehingga kita masuk dalam tahun yang baru. Tentunya kita akan mengalami pembaruan dari dalam diri kita yang bisa dirasakan oleh semua orang. Gitu ya, Kel? Pokoknya jangan sampai kita merayakan Natal tanpa Kristus. Itu dia pesannya. Christmas without Christ itu bahaya. Biar kita mengalami merayakan Natal, kita mengalami Sang Natal itu sendiri. Haleluya. Yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Di awal bulan Desember ini, saudara siapkan hati, siapkan pikiran, karena yang lahir buat kita adalah Raja yang diurapi. Itu esensi pembahasan kita dalam Garansi kali ini. Dan tentunya kita akan berdoa untuk semua pemirsa Garansi yang masuk di bulan Desember ini, biar damai Tuhan memerintah atas hidup mereka dan mereka mengalami Natal secara utuh. Natal dengan Kristus itu jauh lebih powerful. Robert, luar biasa. Robert, Kayak yang berdoa deh, belum pakai baju merah nih kan, baru Natal nih. Warna Natal nih kan. Oke. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur kami bisa memasuki momen-momen Natal ini dan kami boleh ada di dalamnya, bersukacita. Kami merayakan Yesus Kristus yang lahir untuk menyelamatkan hidup kami, dan bukan hanya menyelamatkan kami, Kau jadi Raja, Kau jadi Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya di momen-momen Natal ini kami bukan sekedar terjebak pada euforia dan perayaan Natal semata, tapi biarlah di momen-momen Natal ini
Engkau nyata buat kami dan kami Ajaib. mengalami Kristus. Amin, amin. Mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Kau jadi Raja yang memerintah, berdaulat atas hidup kami. Terima Sehingga kasih, dengan Tuhan Yesus yang memerintah hidup kami masuk di tahun yang baru dengan semangat baru, dengan pola pikir baru, dengan hati yang baru, karena Yesus bertahta dan memerintah dalam kehidupan kami. Berkati anak-anakmu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa di program Garansi yang akan datang. Tuhan berkati kita semua.